Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kita akan menginjak pada acara utama, yaitu paparan dari narasumber. Pada kesempatan kali ini, seperti tadi saya sampaikan di awal acara, kita kedatangan narasumber yang sangat hebat. Siapa dia? Dia adalah Kak Butet Manurung. Beliau akap disapa Butet Manurung. Background pendidikannya menamatkan S1 Antropologi di Unpad, kemudian melanjutkan jurusan yang sama di Australian National University di Australia. Kemudian beliau mendirikan sekolah rimba. Sepak terjangnya beliau mendapat apresiasi yang besar dari majalah Time, kemudian dari UNESCO, dan mendapatkan penghargaan Asia Nobel Prize dari Ramon Magsaysay. Halo Kak Butet. Halo. Saya masih mute, maaf. Halo. Halo Kak Butet, selamat bergabung. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ini kita mau nanya-nanya ini Kak Butet. Ya. Kak Butet kan notabene lahir di Jakarta ya. Iya, Mbak. Kemudian sekolah di Bandung, ya, yang merupakan kota besar. Ya. Kok bisa ya tertarik kemudian pergi ke hutan selama berbulan-bulan untuk mengajar masyarakat yang ada di sana? Kira-kira motivasi apa yang melatar belakangi Kak Butet melakukan seperti itu? Ya, makasih Mbak. Baik Kak. Saya mau terima kasih juga sebelumnya ya untuk Pojok Iklim, untuk Youth Climate Reality Leaders, dan para pemuda lainnya yang sudah capek-capek membuat acara ini. Kalau ditanya motivasi sih, dari kecil suka baca buku sebetulnya. Baca buku petualangan, suka petualangan, buku-buku petualangan yang saya suka, dan buku-buku itu yang mengantar saya sebenarnya menjadi ya pegiat di masyarakat adat, di lingkungan, seperti itu Mbak Eka. Oke, Kak Butet, berarti faktor membaca adalah pengaruh yang luar biasa yang membentuk karakter seseorang. Iya, betul Kak Mbak. Butet, iya. Ya. Nanti Kak Butet bisa bersama-sama kami sampai jam? Iya, sebetulnya saya harus pergi jam 18. Sorry karena saya di Australia jam 14.30 ya. 14.30. 14.30-an, Mbak. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, karena Kak Butet tidak bisa bersama-sama dengan kita sampai akhir acara, bagi Bapak, Ibu maupun teman-teman yang ada pertanyaan, harap mengisi di Slido yang sudah disediakan oleh panitia. Sehingga nanti setelah Kak Butet menyampaikan paparannya, Kak Butet bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak, Ibu, dan adik-adik tanyakan. Sekarang saya ingin menanyakan lagi Kak Butet. Ya, Mbak. Bagaimana sih proses Anda yang disebutkan di banyak media menggunakan pendekatan antropologi gitu ya dalam metode pembelajaran? Apakah Kak Butet bisa menceritakan atau menyampaikannya kepada kami? Ya Mbak, ya saya pikir sebetulnya ya mungkin memang karena saya jurusan antropologi. Antropologi ini jurusan yang paling penting untuk konteks Indonesia yang sangat beragam ini. Antropologi punya metode yang istimewa, yaitu dalam melakukan sebuah penelitian dan pendekatan yang ukuran yang dipakai adalah ukuran dari si masyarakatnya sendiri. Berbeda dengan metode-metode lain ya. Kalau kita punya metode survei ekonomi atau kesehatan, ukuran itu sudah kita bawa sendiri gitu. Tetapi antropologi kita menilai suatu masyarakat melalui cara mereka memandang diri mereka sendiri gitu. Jadi ini yang kemudian ditempatkan dalam semua sekolah-sekolah kita. Jadi saya dari sekolah institut kita sudah merintis 16 sekolah di seluruh Indonesia, dan semuanya kita mulai dari si komunitas itu sendiri. Jadi kami datang
sebagai murid pada awalnya. Jadi mempelajari mereka, kita meneliti sama-sama permasalahan apa yang ada di sana, terus mereka maunya apa. Jadi tujuan hidup mereka harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu gitu. Jadi tidak boleh tujuan pendidikannya negara misalnya ditempatkan ke tujuan mereka. Kalau tujuan hidupnya tidak ingin menjadi kaya atau pintar, ya tidak cocok berarti pendidikan yang mainstream gitu loh Mbak. Jadi antropologi ini, pendekatan inilah yang disebut di dalam media yang Mbak bilang tadi. Itu yang kita pakai di dalam program-program supaya lebih kontekstual gitu. Baik, Kak Butet. Mungkin bisa diceritakan dari gambar-gambar yang sudah dipersiapkan oleh Kak Butet supaya Boleh? peserta lebih Langsung paham lanjut. bagaimana proses pengajaran di sana. Silakan. Ya Mbak. Boleh langsung lanjut halaman 2. Ya, jadi ini waktu saya pertama datang ke sana ya sudah 21 tahun yang lalu sebenarnya. Jadi disitulah saya belajar bahwa sebetulnya kalau kita datang ke satu komunitas yang sudah punya adat istiadat tersendiri, kita harus datang sebagai murid gitu. Saya waktu itu datang ingin mengajar, tapi sebetulnya ternyata semua pengetahuan yang saya punya tidak ada gunanya di situ. Di Rimba saya adalah orang yang paling bodoh kayak gitu. Sebenarnya saya juga belajar di sana bahwa masyarakat adat tidak pernah tahu konsep konservasi. Kenapa konsep konservasi ini muncul di dunia kita? Itu karena hidup kita tidak bersifat konservasi. Ya. Kalau di orang rimba atau masyarakat adat yang dekat dengan alam, konservasi itu kalau kita pahami sebagai maknanya udah dilakukan di segala lini kehidupan mereka gitu, nggak perlu diomongin kayak gitu. Sama dengan istilah miskin. Istilah miskin tuh ada di masyarakat kota yang mempunyai paham sense of belonging gitu ya. Jadi sistem kepemilikan. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin dan individualis. Kalau di rimba semuanya sama, mau ya mungkin kaya semua atau miskin semua. Jadi saya kemudian belajar, oh sebetulnya mereka sudah banyak sekali pengetahuan konservasinya. Nggak ada yang perlu diajarin soal bagaimana menjaga alam. Gitu. Lanjut, Mbak. Jadi waktu itu saya biasa ya orang masyarakat adat takut dengan dunia luar, dengan saya orang luar. Perlu waktu 7 bulan buat saya waktu itu mendekati mereka hanya untuk sebagai teman. Saya mempelajari bahasa mereka, mereka nggak bisa bahasa Indonesia, saya nggak bisa bahasa rimba. Saya juga mencoba melakukan berbagai pendekatan, pakai pakaian kayak mereka, makan makanan mereka, ya membuat rumah seperti mereka membuat rumah, mengikuti mereka karena mereka berpindah-pindah, jadi saya ikuti juga seperti itu. Jadi di bulan ke-7 sebetulnya saya baru mulai punya teman, yaitu anak-anak di situ. Nah, di situ juga saya belajar sambil mengikuti mereka bahwa sebetulnya masyarakat adat sudah punya loh sistem pendidikan lokal yang telah dibangun beratus-ratus tahun dari nenek moyang ya. Pendidikan lokal itu adalah sekolah mereka gitu. Jadi kalau dibilang orang rimba kok bantu orang tua kerja berburu misalnya. Itu salah karena berburu itu sendiri adalah sekolah buat mereka karena itu kan bekal kehidupan. Pendidikan adalah bekal kehidupan. Jadi sama dengan kalau kita di luar ada TK sampai S3. Di rimba juga ada. Ini yang paling kiri ini anak-anak kecil bagaimana menangkap tikus, tupai gitu ya. Sekitar anak TK sampai kelas 2 SD itu seperti itu. Nanti yang tengah mulai tambah besar lagi menangkap ular, menangkap kijang, menangkap babi hutan. Nanti S3-nya atau tahap skill yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki rimba yang paling sulit dan tinggi atau sejajar S3 mungkin itu manjat pohon madu yang paling kanan ini. Jadi saya kemudian juga mengerti bahwa sebetulnya kalau tidak ada masalah apapun dengan dunia luar, masyarakat adat itu nggak pernah punya masalah. Mereka baik-baik saja. Ya, karena semuanya sudah kontekstual. Anak sekecil umur 5 tahun, mereka sudah hafal ratusan mamalia, hafal jejak-jejak binatang, kalau digigit binatang buas, obatnya apa, ya, penawar racunnya apa. Jadi sebetulnya sangat kontekstual. Belum tentu kita yang di kota tahu manfaat semua pelajaran yang kita dapat di kelas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di rimba sudah tahu gitu. Tolong lanjut. Next. Nah, waktu saya sudah mulai mengajar ya, singkat cerita setelah ditolak, mereka kan sebetulnya tabu untuk sekolah pada awalnya ya.
pena itu dianggap setan bermata runcing gitu. Jadi saya harus membuat berbagai pendekatan gitu sebetulnya. Maaf. Jadi saya mengajar waktu itu pada awal-awalnya sudah kontekstual, tapi satu hari mereka bertanya kepada saya, kenapa saya sudah bisa baca tulis, kok hutan masih habis juga? Disitulah saya dan teman-teman kemudian akhirnya mendirikan sekolah ya sebagai cikal bakal bahwa ya pendidikan atau bahkan literasi, waktu saya mengajar literasi baca tulis, itu bukan sekedar baca tulis. Harusnya lebih diajarkan kepada bagaimana baca tulis itu bisa menyelesaikan masalah seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian saya juga belajar bahwa ada orang-orang tua di sana yang kemudian memperhatikan saya. Ini si Butet udah 2 tahun mengajar ke sini, ini ya setelah 2 tahun ya, 99 sampai 2001, kok nggak ada satupun dari muridnya. Saya waktu itu sudah punya murid di Rimba tersebar ya, sekitar 200-an. Ya. Jadi dalam 4 tahun pertama saya mengajar sekitar 400-an anak gitu ya, berpindah-pindah di hutan yang luasnya 60.000 hektar, ada 13 kepala suku di situ. Nah, salah satu kepala suku waktu itu kayak marahin saya, buat apa Butet kamu punya banyak murid? Tidak satu pun yang bisa menghentikan senso itu gitu, pencuri kayu yang bawa senso itu gitu. Percuma kamu ada di sini gitu. Nah, di situ saya berpikir, oke, ini pelajaran harus digiring menuju penyelesaian masalah. Lanjut, next. Nah, waktu saya mengajar baca tulis, sudah saya upayakan bahwa literasi bukan tentang melek huruf, literasi itu tentang melek masalah. Ya, terutama lagi kalau seperti sekarang dibilang literasi iklim, itu penting sekali buat orang rimba. Mereka sudah menyadari banyaknya tekanan sawit, tekanan dari dunia luar, sungai kok jadi kering, dia jadi refleksi gitu. Apa salah kami ke alam, apa salah kami ke dewa, apakah karena kita tidak mempersembahkan bunga, segala macam gitu ya. Jadi waktu saya mengajar, misalnya mengajar huruf ya, mengajar kata gitu, saya mengajar rusa, ruru, sasa gitu, saya akan tanya, rusa itu seperti apa? Kamu sudah sering nggak makan rusa? Oh sering Bu, sekali seminggu. Dulu sih sekali seminggu, tapi sekarang sekali setahun belum tentu. Nah, saya tanya kenapa belum tentu dapat sekali seminggu? Ya karena hutannya makin habis. Kenapa hutannya habis? Diambil orang Bu. Kenapa kamu diam aja? Oh karena kami takut. Kamu tahu nggak kamu punya hak atas hutan kamu? Kamu tahu nggak itu merusak hutan dan merusak iklim seluruh dunia, bukan cuma hutan kamu aja. Gitu. Nggak tahu Bu. Jadi ini seperti yang ditulis dalam buku Linda Tuhiwa ya, Decolonizing Methodologies gitu, tentang indigenous people dengan permasalahannya ya. Jadi name the world. Pada saat kita mengenalkan kata, kita sebetulnya mengenalkan realitas dunia di sekitarnya. Lanjut. Terus setelah literasi dasar, kami kemudian mengajarkan bagaimana menerapkan literasi itu di dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Orang-orang tua tetap diharuskan mengajar juga apa ya kecakapan-kecakapan lokal yang ada di sana ya, mantra-mantra, pengobatan tradisional itu kita nggak bisa. Yang bisa adalah orang-orang tetua adat yang ada di sana. Terus kemudian kita sebagai orang luar baru di eksternal kami yang nambahin ya pengetahuan-pengetahuan tentang Indonesia, tentang pengetahuan umum seperti itu, bagaimana mengakses dunia luar seperti itu. Lanjut. Terus yang terakhir kita pendidikannya itu lebih ke advokasi sebenarnya. Jadi mengenalkan bahwa orang rimba itu bagian dari Indonesia. Next slide ya. Dan bahwa setiap masyarakat Indonesia punya hak dan kewajiban. Ada hak yang kita sebetulnya bisa akses, misalnya ada puskesmas, ada kantor polisi, kantor pos, mengenalkan itu ya. Dan ada kader-kader murid-murid saya yang dari 20 tahun lalu sekarang sudah menjadi kayak pembinanya bagi anak-anak yang lebih muda gitu untuk belajar lagi dan kemudian bisa menjadi istilahnya pejuang, kalau mereka bilangnya pejuang adat gitu ya, yang paling mereka junjung tinggi itu adat istiadat, karena menurut mereka kalau adat istiadat mereka terjaga maka hutan mereka akan terjaga. Jadi hutan itu tidak bagus dengan sendirinya kalau misalnya mereka tidak mempercayai adat lagi ya. Dalam adat-adat orang rimba ada banyak sekali pantang, tabu, dan ajaran-ajaran yang memungkinkan hutan mereka terjaga. Agama mereka ya atau kepercayaan rimba itu membagi hutan ke dalam banyak zona ya. Dalam Taman Nasional ada zona, tapi dalam pengertian orang rimba juga ada zona. Pengetahuan tentang zona-zona ini itulah yang sebetulnya memelihara hutan itu hingga sekarang. Ya, mereka ada zona khusus melahirkan, zona khusus untuk memakamkan gitu.
ada zona obat-obatan, zona buat mengambil bunga-bunga untuk dewa, ya semua itu ada. Dan ini sebetulnya sudah menjadi terobosan besar bagi anak-anak di Rimba ini, ya, yang sudah memperjuangkan model pengelolaan hutannya ke dalam jadi seperti kolaborasi pengelolaan Taman Nasional bersama Balai Taman Nasional Bukit 12 di Jambi, ya. Jadi mereka sudah mengusahakan itu selama 12 tahun, baru tahun 2018 lalu peta partisipatif adat mereka diadopsi dan juga adat istiadat mereka akan dijadikan kolaborasi dalam pengelolaan Taman Nasional. Lanjut. Nah, ini contoh kurikulum yang kami buat ya di dalam satu sekolah. Jadi sekolah-sekolah kami di seluruh Indonesia itu semua punya kurikulum sendiri-sendiri, disusun bersama-sama dengan komunitas sejak awal. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa mereka memang merasa ini penting, sehingga program ini akan berjalan sampai akhir kita bisa pergi, mereka akan jalankan terus gitu. Jadi ada literasi dasar, terapan, advokasi, dan kemudian pengorganisasian komunitas. Jadi ada kelompok bapak-bapak misalnya, kelompok ibu-ibu, kelompok remaja, bisa jalan sendiri semua gitu. Nah, di bawah kelihatan ya, yang hijau itu adalah peran masyarakat adatnya, yang merah adalah peran kami. Jadi kalau sampai akhir sudah mereka ambil semua perannya, kita nggak perlu ada di situ lagi. Lanjut. Ini sekilas peta Indonesia yang di mana sekolah kami berada. Kami sudah merintis 16 lokasi seperti yang tadi saya ceritakan, sudah menjangkau 15.000 orang, melibatkan 100 volunteer guru. Guru-guru di sekolah itu harus tinggal minimal 2 tahun dan mengajar dalam bahasa lokal, mengikuti kebiasaan setempat, ya, dan mendesain kurikulumnya berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sana gitu, berdasarkan kebutuhan mereka. Kita menyebutnya pendidikan kontekstual yang berpihak. Jadi metodenya adalah metode hadap masalah. Kita membuat ranking masalah-masalah apa yang paling hakiki dan kemudian bagaimana mengatasinya. Kita bisa minta tolong atau melibatkan siapa saja. Misalnya kalau tentang kesehatan, kita akan libatkan misalnya puskesmas datang menjadi guru atau pada walhi untuk cerita hak-hak mereka terhadap hutan adatnya misalnya. Lanjut. Ini yang terakhir dari kesimpulan saya coba bikin sesingkat mungkin tapi kayaknya banyak. Jadi kalau menurut saya, kalau kita bicara soal literasi iklim, kesalahan terbesar seluruh umat manusia, kalau menurut saya ya, ini bicara antropologi, adalah karena kita selalu mengabaikan para profesor iklim itu, yaitu masyarakat adat. Ya, masyarakat adat adalah profesor di lokasinya masing-masing gitu, karena mereka lah yang menjaga garda terdepan dan mereka mendapatkan pengetahuan itu dari tangan pertama, ya. Jadi misalnya ada nelayan, ada pemburu ya, atau dukun yang tahu obat-obatan tradisional, itu tangan pertama. Tidak seperti kita belajar di kelas, guru kita bukan orang yang menemukan semua ilmu-ilmu yang dia ajarkan gitu. Sebetulnya ilmu-ilmu soal menjaga alam itu UNESCO sendiri kan sudah bilang, para negara-negara yang punya masyarakat adat, belajarlah dari mereka karena cara hidup mereka terbukti sustainable gitu. Tidak seperti cara hidup kita. Nah, paradigma pembangunan juga sering sekali ini yang satu lagi yang menurut saya menjadi kendala ya. Kita selalu melihat paradigma pembangunan suatu masyarakat itu linear gitu. Dari peburu pramu nanti jadi peladang berpindah, peladang menetap, petani kemudian jadi kota, jadi metropolitan. Padahal tidak selalu harus seperti itu gitu. Buktinya orang rimba sudah beratus tahun dia tidak mau berubah ya. Bisa jadi memang mereka tidak mau berubah seperti binatang-binatang ada yang memang merangkak terus kok, bukan harus berjalan dan berlari gitu. Dan kalaupun memang itu berproses dan akan berubah menjadi metropolitan misalnya, itu mereka yang harus memutuskan kapan dan bagaimana gitu. Soalnya banyak sekali program-program yang dilakukan oleh banyak LSM atau pemerintah ataupun misionaris, banyak sekali yang seolah menyalahkan cara hidup mereka gitu ya. Padahal kalau dilihat-lihat apa sih yang bisa diteladani dari cara hidup kita yang di kota ini, semuanya bisa dibilang sangat tidak sustainable. Orang yang paling maju sekalipun bahkan mau belajar dari masyarakat-masyarakat adat ini gitu. Nah, itu yang saya pikir salah satu hal yang perlu direnungkan oleh banyak anak muda ya. Jangan kita punya hero syndrome ya, white savior complex yang merasa
aku sok tahu nih, aku tahu apa yang baik buat kalian, padahal kita nggak pernah hidup di hutan gitu. Baru kita datang dan bilang bahwa cara hidup mereka salah. Nah, padahal menurut saya banyak komunitas di Indonesia ini yang sangat beragam, tentu tidak mungkin kurikulumnya seragam. Program-program literasinya tidak boleh seragam. Semuanya harus betul-betul disesuaikan dengan konteks dan permasalahan yang ada. Gitu. Kalau misalnya di hutan yang jauh di atas gunung, tidak perlulah diceritakan soal bagaimana membudidaya terumbu karang misalnya. Yang relevan saja gitu. Jadi kita belajar memulainya dari bagaimana mengenal diri sendiri, bukan mengenal dunia lain gitu. Kalau di masyarakat adat itu terkenal sekali ungkapan yang mengatakan sekolah formal itu mengajarkan ilmu pergi. Karena mereka belajar tentang dunia lain, bukan diri mereka sendiri. Sehingga setelah tamat, mereka tidak bisa menerapkan ilmu itu di kampung halaman mereka. Justru setelah pulang mereka merasa asing dan sepi ya, seperti puisinya W.S. Rendra ya tentang seonggok jagung. Jadi seharusnya komunitas bisa dibantu untuk menjadi dirinya sendiri karena saya percaya ketahanan negara terletak pada kekuatan masyarakatnya yang terkecil dan komunitas-komunitas kecil ini harus dihargai pengetahuannya dan budayanya, justru kita yang harus belajar. Begitu sih Mbak Sulis, Mbak Eka. Sudah selesai dari saya. Semoga ada yang berguna. Luar biasa sekali Kak Butet. Sungguh pengalaman yang menjadi pendorong bagi generasi muda untuk mengambil atau memetik pengalaman yang Kak Butet lakukan. Menarik sekali tadi disampaikan bahwa masyarakat adalah profesor, masyarakat adalah expert. Karena sebenarnya mereka sudah literasi iklimnya sudah duluan daripada kita yang di kota. Dan kita seringkali malah menilai sebaliknya, kita yang kadang-kadang menganggap diri kita tahu begitu ya. Ada hal yang menarik tadi disampaikan bahwa para pengajar di sekolah rimba itu harus 2 tahun stay di sana dan belajar bahasa lokal. Iya Mbak. Saya orang awam, apakah ini cukup menarik bagi pemuda-pemuda lain untuk bergabung? Apa cukup banyak yang berminat begitu? Banyak Mbak, kita harus menyeleksi ketat setiap kali ini. Oh, luar biasa. Kadang-kadang sampai 400, kita hanya bisa pilih 1 atau 2. Itu saya juga sangat heran sebetulnya. Sebetulnya banyak anak muda yang punya keinginan seperti itu gitu. Ya, luar biasa. Berita yang sungguh mengembirakan. Ada satu pertanyaan untuk Kak Butet. Iya, Mbak. Kalau menurut Kak Butet, bagaimana tentang pemuda dan pemudi Indonesia? Apakah para pemuda bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap peduli terhadap lingkungan? Kira-kira secara umum pemuda Indonesia bisa seperti itu enggak? Mohon dijawab singkat saja, karena kita akan menginjak ke pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang ada. Bisa lah Mbak. Ya makanya menurut aku yang penting harus mau rendah hati gitu, belajar dari si empunya pengetahuan iklim itu. Empunya literasi iklim itu kan sang empu itu masyarakat adat. Jadi di satu sisi harus belajar dari mereka tentang iklim, tentang lingkungan. Kalau mau belajar tentang teknologi, ya dari yang lain juga gitu. Jangan cuma semuanya dari satu sumber. Baik, baik. Terima kasih. Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian, kita akan lihat di slide-do. Ada beberapa pertanyaan di sini. Saya tidak akan sampaikan semua atau memberi kesempatan kepada penanya semua karena keterbatasan waktu. Saya mulai dari Dava Witular. Silahkan untuk menyalakan mikrofonnya dan menyalakan videonya. Silakan kepada kakak atau bapak ini. Saya kakak. Kakak Dava untuk menanyakan langsung kepada Kak Butet, silakan. Ya, Ibu Butet, saya mahasiswa pertanian. Yang aku tertarik banget tuh sebenarnya di masyarakat rimba kan pasti banyak
perkebunan kelapa Sawit. sawit yang mulai Mm-mm. ya. Jadi itu kan deforestation rate-nya pasti sangat tinggi. Tapi Iya. yang bisa aspek yang aku pengen tanya itu sebenarnya itu kelapa sawit, kebunan kelapa sawit itu ngebuka lapangan kerja untuk para masyarakat timba nggak sih? Apakah mereka mulai Iya. beradaptasi dengan Tidak. Jadi khusus banyak di masyarakat adat lain di Indonesia ini ya mengadopsi ya, tapi orang rimba tidak. Orang rimba menganggap kelapa sawit itu banyak menggunakan pupuk, menyerap air sehingga sungai-sungai mereka kering, yang berbatasan dengan sawit itu sungai-sungai mereka kering dan pupuknya merusak air gitu. Terus kemudian memerlukan perawatan yang sangat merepotkan. Sawit itu kan repot, harus kerja tiap hari ya. Ya. Terus dan sangat tergantung dengan pabriknya gitu. Jadi mereka nggak mau. Tapi mereka mengadopsi karet sejak 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Karena karet itu bisa match sama hutan ya, dengan agroforestry istilahnya, bisa tetap menanam karet di tengah hutan kayak gitu. Jadi semua effort mereka terhadap pertanian itu semuanya harus integrated dengan agroforestry yang bisa menguntungkan lingkungan dan masyarakat mereka sendiri. Betul. Sedangkan kebun ada... karet aja pekerjanya banyak transmigran orang Jawa. Pada dasarnya orang rimba merasa bertani itu merepotkan dan bukan gaya saya, karena mereka kan peburu dan pengumpul. Jadi mereka tetap merasa saya itu kerjanya peburu dan pengumpul, tetapi mereka mengadopsi karet supaya ada ekstra uang untuk membeli keperluan-keperluan lain dari pasar seperti itu. Tapi makanan utama mereka tetap berburu. Values mereka itu sama sekali nggak ada yang untuk bisa bekerja untuk perusahaan-perusahaan itu gitu ya. Jadi masih kekeh sekali mereka. Iya. Dan mereka lumayan keras kepala ya untuk itu, lumayan pride-nya tinggi gitu. Saya tidak akan mau bekerja untuk orang lain gitu. Ya Tuhan saya ya alam ini, hutan ini dan dewa ya. Baik. Thank you. Menginjak pertanyaan berikutnya Kak Butet. Ya, Ini ada penanya dari Kakak Nanda Maretama. Silahkan Kak Nanda Maretama menanyakan secara singkat. Nyalakan mikrofon dan videonya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini Kak Butet, saya mau nanya nih. Di daerah saya kan di daerah Giti Hulu ini komunitas adatnya salah satunya masyarakat Alang Mama. Ya. Di sana mulai. Ya mungkin Kakak sedikit banyak sudah tahu. Banyak sih yang mengadakan pengajaran di sana, baik itu dari pemerintah kelas Jawa ataupun komunitas. Namun seperti yang Kakak sampaikan tadi, pengajaran mereka itu tidak sesuai dengan tujuan hidup mereka nih. Malah pengajaran tersebut dikhawatirkan bukan masalah baru, karena mereka kan tidak siap dengan adanya arus teknologi dan arus globalisasi. Jadi gimana tuh solusinya terkait yang Kakak sampaikan tadi Bu? Ya, pertama kalau menurut saya, kalau mau memulai suatu pelajaran atau proses pendidikan di satu daerah, itu harus datang sebagai murid seperti yang tadi saya bilang. Kita harus pakai bahasa minimal dialek mereka. Itu pertama. Kenapa harus pakai bahasa lokal saat mengajar baca tulis ya? Kita di sekolah berprinsip gitu. Kalau sudah lancar baca tulis baru boleh belajar bahasa yang lain. Kenapa? Karena proses berpikir manusia itu adalah pakai bahasa pertama kita, bahasa ibu kita. Jadi kalau diajar baca tulis, umumnya kan anak-anak kecil tuh, itu susah untuk switch terus cara pikir ya. Sebetulnya mengajar baca tulis pakai bahasa yang bukan bahasa si anak, itu sudah langkah awal kita menjauhkan mereka dari kebudayaannya, dari kecintaan dan kebanggaan terhadap identitasnya gitu. Nah, model-model sekolah yang tadi Nanda ceritain, kalau menurut saya sudah model formal dan nasional ya. Jadi pakai bahasa Indonesia, pakai kurikulum 2013 gitu. Terus mempelajari hal-hal di luar dirinya gitu. Itu ya udah bisa dibayangkan pasti nantinya mereka akan urbanisasi. Makanya urbanisasi banyak karena orang tidak diajar untuk mencintai dirinya sendiri ya, identitasnya gitu. Kalau menurut saya ya apa yang bisa kita lakukan ya, kalian sebagai anak muda mungkin bisa datang ke sana. Kalau kami di sekolah kadang sering juga begitu. Ada masyarakat adat, ada sekolah formal yang sangat mainstream, yang sangat formal dan tidak kontekstual. Kita datang ke situ membuat program, jadi seperti tandingan seolah-olah, tapi sebenarnya kita ingin berkolaborasi sama sekolah itu gitu. Ketika sekolah kami berjalan, berguna dan disukai masyarakat, kita minta sekolah ini mengadopsi cara ini. Yang paling mengenaskan lagi sebetulnya bukan hanya bahasa ya, tetapi rutinitas waktu-waktu.
Seperti contohnya di Papua misalnya. Waktu yang paling cocok memangkur sagu itu jam 6 sampai jam 12 siang. Itu kan waktu-waktu sekolah. Ketika anak-anak dibawa ke sekolah untuk belajar kurikulum nasional, ketika selesai tamat SD misalnya, mereka nggak bisa memangkur sagu lagi. Apalagi kalau sistem sekolahnya diasramakan. Mereka nggak bisa mangkur sagu lagi karena waktu-waktu untuk pangkur sagu itu diambil oleh waktu sekolah formal gitu. Nah, makanya saya ingin kalau misalnya ada ruang untuk berbicara dengan pemberi pendidikan di Talang Mamang itu, dipastikan apakah kamu membuat, saya sering menuding seperti itu ya, bahwa pendidikan yang nasional bisa mencerabut adat istiadat dan kecakapan-kecakapan lokal. Kan orang jadi nggak bisa mangkur sagu lagi. Nelayan jadi nggak bisa ke nelayan lagi ya, peladang jadi nggak bisa. Tetapi kalau sekolah itu bisa menyesuaikan, kalau sekolah ini atau kalau kita memang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya sekolah itu bikin rutinitas yang tidak membuat masyarakat di situ kehilangan pengetahuan lokalnya gitu. Jadi misalnya mangkur sagunya jam 6 sampai jam 12, sekolahnya harus bisa bikin jam 12 sampai jam 6 gitu. Atau setidaknya minimal 2 kali seminggu jam 6, 2 kali seminggu jam 12 sampai jam 5 sore misalnya. Jadi kita harus menghargai apa yang sudah ada di situ. Karena kalau tidak, setelah tamat SD atau tamat SMA, jadi jadi insinyur atau jadi apa itu enggak, jadi petani juga enggak, dan anak ini merasa saya pintar, saya nggak mau jadi petani. Karena juga di dalam pendidikan kita sering kita mengidealkan profesi-profesi tertentu, tidak mengidealkan profesi-profesi yang dekat dengan alam. Begitu sih, Nanda. Iya, terima kasih Kak Butet. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya dari Muhammad Arif. Silakan. Halo. Kakak Muhammad Arif Ya. untuk bertanyakan langsung. Iya, Kak Butet, saya ingin bertanya langsung saja singkat. Saya melihat kita punya kekuatan besar, kita punya masyarakat dengan yang tipe perkotaan yang maju dengan teknologinya, dan yang tadi Kak Butet jelaskan yang kedua yaitu masyarakat di hutan dengan go green-nya, dengan sustainability-nya, kehidupan mereka seperti itu. Nah, bagaimana menurut pandangan Kak Butet, bagaimana caranya agar dua kekuatan besar ini dia bisa saling menyatu di negara kita, maksudnya bisa mengisi dan menguatkan satu sama lain seperti itu? Apakah ada cara-cara tertentu atau solusi yang sudah dijalankan oleh Kak Butet dan kolega atau seperti apa? Ya, kalau kami di sekolah sebetulnya memang justru ingin melakukan itu ya. Tetapi saya melihat kendala utama yang menyulitkan itu terjadi adalah kita orang kota yang ngerasa sok pinter ini. Seharusnya kan dua-duanya bisa saling belajar ya. Dan seharusnya juga tidak harus blending gitu. Memang ada orang yang ingin modern, nggak apa-apa, tetapi dia harus literate terhadap iklim. Memang ada orang masyarakat adat yang tidak ingin modern dan ingin seperti itu. Apakah salah kalau orang ingin tetap tertinggal, tanda kutip ya? Kalau ingin terbelakang gitu, emang lagi kejar-kejaran kemana sih gitu? Emangnya salah? Nggak apa-apa gitu. Jadi sebetulnya membuat saya biar saja perbedaan itu ada. Tetapi dalam hal-hal tertentu, masyarakat pedalaman, adat, dan masyarakat kota itu saling membutuhkan. Jadi biarlah perbedaan itu ada, tetapi saling belajar dan saling mengakui kelebihan satu sama lain gitu. Dan tapi seperti tema kita hari ini, semua orang terserah hidupnya di mana, dia harus literate terhadap iklim. Dia harus tahu ancaman iklim ini dan di mana saya bisa berperan. Oke, orang di kota nggak bisa ngusir menyetop deforestasi misalnya. Tapi orang di rimba, tugas orang rimba, tapi orang kota bisa melakukan banyak hal ya, mendukung iklimnya kayak gitu. Ya menurut aku gitu sih, Arif, nggak usah dipaksain nyatu, tapi saling belajar lah gitu. Yang ada kan selama ini orang kota sok-sok ngajarin terus. Ya. Terima kasih sekali. Sama-sama, Arif. Mohon maaf, kami tidak bisa menayangkan semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena keterbatasan waktu. Saya ingin ringkas atau membuat resume tentang apa tadi yang disampaikan oleh Kak Butet dan diskusi yang berkembang. Pertama, literasi bukan hanya melek huruf, tetapi yang lebih utama adalah melek masalah. Bagaimana masalah-masalah
yang mereka hadapi sehari-hari itu bisa terpecahkan, dan bagaimana dengan cara hidupnya itu masyarakat masih bisa melestarikan hutannya. Kemudian yang kedua, terkait dengan ketahanan suatu negara, ada statement menarik yang disampaikan oleh Kak Butet, bahwa ketahanan suatu negara terletak pada kekuatan masyarakat yang terkecil, termasuk masyarakat yang ada di sekitar hutan, yang di dalam hutan. Agar komunitas kuat, mereka harus bahagia atau sejahtera. Seringkali kita mengukur kesejahteraan itu dari indikator-indikator yang kita buat. Kita rangkai-rangkai sendiri, kita create sendiri. Padahal masyarakat tidak butuh itu. Dia punya ukuran-ukuran kebahagiaan sendiri. Yang terpenting adalah bagaimana dia tetap bahagia, tetapi alam tetap terjaga, gitu ya kira-kira.